Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Eh, saya harap Anda sekalian dalam kondisi baik dan dalam lindungan Tuhan. Senang sekali saya David Hartono bisa bertemu dengan Anda sekalian dalam Zoom Talk I Care. Tema kita pada malam hari ini kita akan bahas judulnya mulai dari nol. Kita bukan akan membahas soal kiat-kiat berbisnis pom bensin ya. Mungkin kata-kata itu sering kita dengar dari setiap kita mengisi bahan bakar ya. Tetapi tema ini sengaja dipilih untuk menggambarkan situasi saat ini yang banyak terjadi pada sebagian besar masyarakat ya, bukan hanya di Indonesia, tetapi di bahkan dunia ya, di mana sebagian dari kita harus mengalami daripada mungkin pemutusan hubungan kerja ataupun kondisi pekerjaan kita di mana harus tiba-tiba mandek karena pandemi COVID-19 ya. Dan kita mau nggak mau terpaksa harus beralih daripada pekerjaan kita yang lama atau usaha kita yang lama kepada usaha-usaha kita yang baru, di mana kita harus mulai dari nol lagi. Kita harus start lagi dari nol ya. Tapi itu realita yang terjadi ya. Kita harus selesai lah untuk mengasihani diri sendiri ya. Kita harus bangkit dari keterpurukan ini. Malam hari ini kita akan belajar dari kisah sukses dari seorang pengusaha yang saya kagumi ya, bukan hanya dari usahanya, tetapi juga dari segi pelayanan. Dia juga seorang yang cukup setia melayani Tuhan ya. Di sini kita akan belajar daripada bagaimana beliau mengerjakan produknya sehingga bisa sampai saya bilang produknya tersebar di seluruh dunia, bahkan tersebar di seluruh Indonesia, bahkan beberapa negara sudah sempat diekspor ya. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat produk ini, mungkin dari beberapa rekan-rekan yang mungkin sudah cukup awam dengan produk ini mungkin tahu ya siapa kira-kira sosok kita kali ini ya. Beliau cukup familiar di kalangan GKT ya. Jadi bukan GKT 3 saja ya, tapi saya kira GKT seluruh Indonesia cukup mengenal sosok di balik snack ini ya. Kita akan mengupas daripada kisah beliau dalam mengembangkan usahanya, baik snack Happy Toast ini maupun usaha-usaha sebelumnya ya. Di situ ada banyak liku-liku yang bisa kita pelajari. Karena kenapa kita mengupas daripada perjalanan sosok ini? Karena saya percaya dari setiap perjalanan usaha seorang yang sukses, kita bisa mempelajari daripada mindset mereka. Karena rezeki memang nggak bisa ditiru, tetapi saya percaya mindset mereka kita bisa pelajari. Kita bisa bukan meniru ya, kita bisa meneladani pola pikir mereka, bagaimana mereka mengembangkan usahanya ya. Ini tanpa panjang lebar, saya pikir kita perlu langsung ke narasumber kita ya. Selamat malam Pak Cokro. Selamat malam. Ya, gimana nih kabarnya Pak Cokro? Sehat ya Pak Cokro ya? Sehat, terima kasih. Ya, kesibukannya masih di Sinode juga ya? Iya. Di sebagai apa? Wakil ya, wakil Sinode ya, wakil ketua. Iya. Ya. Oke, Pak Cokro, terima kasih malam hari ini bersedia berbagi dengan kita mungkin kisah hidup perjuangan daripada Pak Cokro mengembangkan ini ya. Ini kalau saya bilang ini snack yang legend banget Pak Cokro. Ini kalau dari anak saya yang usia 7 tahun sampai nenek saya tahu semua Pak Cokro. Jadi 3 generasi. Ya, ini kita ingin belajar Pak. Ini snack ini istimewanya kenapa rekan-rekan ya? Snack ini tanpa harus bersusah payah iklan, tetapi bisa survive sampai saat ini ya. Kita kalau mungkin tahu snack jagung ini ya, entah merek apa, pasti ngomongnya Happy Toast. Benar nggak? Jadi ini snack benar-benar sudah legend banget ya. Nah ini Pak Cokro, mungkin Pak Cokro bisa bagikan awal mula daripada usaha Pak Cokro. Pak Cokro asli Malang ya Pak Cokro ya? Asli Malang, Arema. Oh, Aremania ya. Oke, jadi ini produk yang luar biasa, ini produk Aremania ini. Jadi kita patut berbangga dan bahkan ini produk dari gereja kita sendiri ya, GKT 3 ya.
Oke Pak Cokro, mungkin bisa langsung aja membagikan kisah daripada awal mula Pak Cokro berusaha. Mungkin Pak Cokro. Silakan Pak Cokro. Oke, saya mungkin cerita sedikit tentang latar belakang ya. Saya memang tahun 67 mulai bekerja, lulus sekolah. Tapi dikatakan lulus, nggak lulus ya lulus. Memang terakhir itu SMA kelas 3 waktu ujian, sekolah Mandarin itu semuanya ditutup. Iya. Jadi saya ikut mulai belajar bekerja, ya, mulai bekerja. Memang pertama membantu orang tua. Waktu itu saya kerjaan orang tua adalah menampung, mencari gula petani. Maksudnya gula petani, petani memasukkan tebu kepada PG, pabrik gula, terus dari tebu itu pabrik gula mengeluarkan bagian gula untuk petani. Nah, kita membeli gula dari petani itu, bagiannya petani itu. Pengepul Nah, ya. ya, Pengepul ya ya, istilahnya ya. mengepul, istilahnya mengepul gula-gula petani. Jadi lama-kelamaan juga ada sebagian yang dari pabrik-pabrik gula lain, tapi yang dikirim ke Malang, kita ikut buka waktu itu tahun berapa, 70 sekian, saya sudah buka toko di Kiai Tamin, buka toko gula, tepung gitu ya. Tapi usaha pertamanya yaitu dari gula dan petani. Setelah mengenal gula petani, terus akrab dengan petani, terus jadi sampai tanam tebu bersama sewa tanah di desa itu, tanam tebu bersama petani, kerjasama tanam tebu gitu istilahnya, ya. Terus hasilkan, nah sampai tahun 79. Tahun Pak Cokro itu usia berapa itu berarti Pak Cokro waktu usaha itu? Saya usia waktu usaha itu kira-kira 17 ya, 17 18 luar tahun. Biasa ya. Ya, 17 18 tahun. Terus sampai 79, saking akrabnya, saya sempat tahun 77 78 itu membuat tanah kering di dua desa di daerah Ngajum itu, satu desa Beji, satu desa Jatisari. Itu tanah kering. Saya kerjasama dengan seorang Auri. Kebetulan Auri ini adalah kolonel yang di Auri sebagai ketua tim bingkil itu ya. Maksudnya dia ketua tim pekerjaan. Itu kerjasama, lantas bisa membuat dam. Membuat dam, menjadikan sawah tanah kering itu menjadi sawah. Ya. Nah, itu satu tempat itu lokasinya 73 hektar. Satunya 68 hektar gitu. Kita tanam tebu semua, tapi nggak dibayar uang sama petani, kita ditukari garapan 3 tahun misalnya gitu loh. Jadi dia tidak garap tanah itu, kita yang garap tanah itu 3 tahun. 2 tahun sama ada yang Jatisari 2 tahun, yang Beji itu 3 tahun menurut saya. Terus kita tanami tebu. Jadi ya cukup luas, satu tempat itu aja sudah 70-an hektar. Ya. Nah, dengan itu saya ada memang dalam perjalanan itu sebetulnya semua ini kalau kita cerita kerja, ini kalau rezeki itu dari atas sebetulnya, bukan dari kita. Itu sebetulnya semua anugerah. Ya. Kita bisa usaha, tapi belum tentu kita bisa sukses gitu. Bisa menghasilkan dengan baik. Tapi perjalanan saya memang tahun berapa baru percaya Tuhan ini, mungkin 70-an ya. 70-an baru percaya Tuhan, tapi meyakini gitu loh. Ya, selalu bersyukur, berdoa dan menyikapi apa yang Tuhan berikan saya. Saya tekuni dengan sungguh-sungguh. Saya lakukan dengan sungguh-sungguh sehingga ada maksudnya kalau orang biasa ada sukses, ada mendapatkan hasil. Makanya saya tahun 79 saya menikah. Tahun 81 saya dapat rumah yang saya tinggali sekarang, Jalan Tanggamus itu. Ya. Sampai sekarang. Jadi terus tahun 81 adik saya kan 2 sekolah di Amerika.
Ya, waktu itu memang dengan biaya, boleh dikatakan saya sama orang tua itu membiayai adik saya itu ya, sekolah di Amerika. Terus saya ingin lihat-lihat di sana itu apa yang bisa dikerjakan, yang bisa didapati. Memang ada dua macam usaha yang pada waktu itu kita lihat. Satu aqua, satu snack ini. Ya, tapi kita memang, saya tidak terpikir aqua itu bisa. Tak pikir aqua itu kok larang teman di Amerika itu ya. Satu botol itu kira-kira, loh, masa payu di Indonesia satu waktu misalnya sekarang Rp5.000, satu botol air kok 5.000, masa dewe kan murah gitu ya. Hitungannya gitu. Karena dulu nggak ada aqua, memang belum. Aqua itu kan pertama itu Pak Tirta yang orangnya Pertamina itu yang membuat ya. Yang namanya aqua itu sebetulnya orang itu. Ya kira-kira tahun itu. Ya. Dia karena sering ikut rapat, dia kan disuguhi air mineral itu, ya toh? Lantas dia mengambil itu. Nah saya tidak terpikir, aqua masuk iso jalan. Lantas saya pikir, oke, dari snack itu ada beberapa snack yang kita pilih, yang kita lihat. Kok jalannya itu keripik jagung ini di Amerika itu sangat populer karena orang itu kalau lihat apa, lihat di mall, lihat di katakan apa itu Disneyland, itu semua makannya kok ya Snack gitu ya, snack jagung. keripik jagung. Ya, Itu di Indo belum ada Pak Cokro ya? Ya? Di Indo belum ada snack itu berarti. Belum ada. Ya. Pelopor jadi ya. Indo itu juga saya waktu pertama ke Amerika lihat supermarket itu ya kagum-kagum. Ya toko kok gede kok aneh. Maaf ya orang desa ya. Kan nggak ada. Indonesia itu kalau tahun berapa baru ada supermarket tahun pertama itu mungkin nggak salah Hero atau Gelai atau apa itu ya. Belum ada. Ya. Indonesia belum. Jadi saya kagum, waduh, kan bersih, kan padang, kan barangnya juga dingin tempatnya gitu ya di Amerika itu. Yeah. Nah, singkat cerita, lantas saya pikir, oke, kok coba-coba lihat snack ini kok jalan. Nah, pada waktu itu ada pameran di Las Vegas, ya, pameran mesin snack gitu, ya. Saya pergi sana, saya lihat, oh ya, coba kita beli mesin ini berapa? Kalau nggak salah waktu itu $150.000 atau berapa ya? Waktu tahun itu ya. Ya. Saya wis nekat, tapi kecil, kapasitasnya kecil. 1 jam cuma 250 kilo gitu ya. Kecil, tapi kalau bisa 1 hari bisa 3. Kalau kita kerja 8 jam bisa 2,5 ton, 2,5 ton tapi 27 kintal setengah rasanya dulu waktu pertama itu. Ya wis coba itu ya. Cuma memang ternyata tidak segampang yang kita pikirkan. Karena saya juga tidak dalam bidang snack. Tapi lantas snack ini menjadi usaha keluarga. Karena saya kan tetap harus menangani gula, tebu. Jadi kakak saya yang menangani. Ya, terus kita yang beli, oke, kakak saya menangani. Memang nggak gampang ternyata usaha itu. Apalagi makanan yang baru dikenalkan di Indonesia pada waktu itu. Ya, makanan itu tahun berapa itu Pak Cokro? Tahun 81. 81 ya? Ya. Sampai 83 itu kita tiap kirim ke Jakarta 1 truk, paling lakunya cuma nggak ada 10%-nya. Semua tarik balik. Dalam 2 tahun. Ya 100 juta waktu itu ya. Memang kalau 100 juta sekarang nggak besar, nggak ada artinya. Ya. Tapi waktu itu cukup besar artinya gitu. Ya. Wah cukup berat. 2 tahun kita baru mulai titik naik jalan. Ya. Nah packingnya juga aneh. Packingnya itu dulu nggak ada. Packing model itu nggak ada. Di Indonesia belum ada. Kita boleh dikatakan pertama pakai model packing itu. Yang packing seperti Happy Toast yang awalnya itu. Ya. Dan cukup mahal making mesin pada waktu itu. Karena saya ke Jepang sendiri sama istri. Ya, sama istri pergi ke pabrik Fuji di Nagoya. Saya ingat ya waktu itu. Kepingin tahu ya apa sih pabrik mesin packing itu bagaimana ya.
beli packing tapi nggak mampu beli timbangannya, tahu ya, weigh-nya. Jadi kita pakai takaran. Karena timbangannya itu pada waktu itu Yamato belum ada, terus yang ada itu Ishida. Ishida itu timbangannya satu Ishida, kalau nggak salah hampir 1,5 kali mobil Mercy, timbangannya tok saja satu. Saya heran, timbangan kok larang ya? Timbangan gitu aja. Ternyata, nah, waktu Yamato sekarang keluar ini sudah ya. Jepang punya juga, tapi sudah bisa diterima biasa. Tapi kalau merek Ishida itu sangat-sangat mahal, ya. Sama mesin saya itu, saya beli mesinnya sama timbangannya nanti sama harganya. Kira-kira pada waktu itu. Jadi termasuk bonek juga ya, Pak Cokro Sdol ya? Ya, makanya pada waktu itu orang mengatakan, orang Bang Patriot yang Jo apa-apa itu mengatakan, oh ini gendengi, wong gendengi, ya, gak perlu bikin keripik atau kerja keripik, beli mesin keripik begitu mahal, jalan nggak tahu, ya loh, ya memang betul ya. Nah, tapi kita kalau sudah ada tekad, itu niat kita itu harus sungguh-sungguh nangani sampai istilahnya ya sampai terakhir ya apa lah gitu lah. Ya. Kita harus benar-benar ulat, jadi semua diterjunkan uang itu. Nggak mudah, 2 tahun. Baru tahun ketiga, begitu mulai booming, tahun keempat kelima itu orang antri beli. Oh, sampai antri. Ya, sampai antri. Jadi kita nggak pernah barang itu, truk itu tunggu barang kita pasti. Itu sistem marketingnya dulu gimana, Pak Cokro ya? Ya. Sistem marketingnya dulu awal-awal gimana, Pak? Marketingnya itu salah satu memang ada saya dengan itu ke Jakarta keliling. Kan dulu nggak ada supermarket, nggak ada modern market. Dititip ada orang yang mengageni. Lama-lama setelah modern market ini enak. Kita modern market nggak usah, malah kita karena produk kita sudah jalan, itu nggak usah bayar terlalu banyak. Kalau sekarang kita ganti satu model, packing satu packing aja, ganti gitu ya. Atau jenis seperti saya punya kuning keluar desain baru kuning, ya. Saya kira saya bayar harus 5 miliar. Satu itu desain item itu. Pada modern market itu bayar 5 miliar, dia baru mau menjalankan itu. Hilang itu uang itu. Tapi kalau dulu tidak usah, dia cari saya kalau awal-awalnya. Awal-awal gitu. Ya. Jadi kita tinggal masukkan, dia menjualkan. Memang sangat membantu modern market ini, ya. Karena mereka akan cepat berkembangnya. Sekarang seperti Indomaret itu kalau nggak salah ada berapa? 17.000 apa outletnya? Iya. Ya. Jadi spreadingnya cepat sekali, Pak. Ya, ya. Tapi itu mungkin ya jalan Tuhan mungkin Pak Cokro ya. Jadi kalau waktu itu pilih Happy Toast, pilih snack jagung namanya Happy Toast Pak Cokro ya. Mungkin kalau waktu itu pilih Aqua namanya Aqua Toast mungkin Pak ya. Aqua gitu tidak tahu ya. Tidak terpilih ya. Memang enggak. Makanya semua itu kalau saya katakan itu anugerah, bukan apa. Betul. Terus berjalannya, berkembangnya usaha, karena ini kan menjadi usaha keluarga. Iya kan, karena kakak saya yang kerja di pabrik gitu loh. Saya sama adik saya yang kerja sama yang ngurusi gula itu akhirnya juga ikut memasarkan gitu. Ini kalau Indonesia sendiri nih paling jauh sampai mana Pak Joko? Kita hampir semua ya, sampai dari Medan katakan sampai Papua Irian, ya. Papua ya. Jadi Sabang sampai Merauke sudah ya Pak Joko ya? Ya kurang lebih gitulah. Tapi banyak melalui modern market punya sistem itu ya. Kan kita kan ada tertentu mesti subsidi silang ya istilahnya angkutan untuk ongkos-ongkosnya itu ya. Betul. Nah, Pak Cokro mungkin ada kisah suka dukanya dalam waktu menjalankan terutama mungkin Happy Toast ini ya.
Kalau dulu kan mungkin orang nggak awam kan, snack ini kan sebetulnya dari luar Pak Cokro ya, dari Meksiko ya. Nah itu Amerika, ya. selama 2 tahun itu kalau orang biasa mungkin sudah nggak sabar ya Pak Cokro ya. 2 tahun nggak jalan-jalan. Nah, itu yang dilakukan Pak Cokro sebetulnya apa aja Pak 2 tahun itu Pak? 2 tahun ya kita yang lain-lain diirit-irit semua diterjunkan supaya Gitu ya. lihat bagaimana nantinya niat kita orang itu. Ya. Memang pernah loh, saya juga tahun 91 ya. Makanya kita kalau usaha, satu usaha jalan, jangan sampai cepat-cepat usaha yang lain yang menghabiskan energi kita, hati-hati ini juga. Fokus jadi harus Pak Cokro ya. Harus fokus ya. Saya jalan Habitos itu. Tapi 92 saya sebetulnya itu urusan keluarga, urusan sudah diberitahu jangan membeli, itu membeli memang kalau jalan lebih kaya istilahnya, tapi memang jalan itu tidak begitu. Kita memang harus fokus. Kita datangkan mesin. Namanya, kita pakai nama Hanitos. Satu Habitos, satu Hanitos. Buat kerupuk yang bisa 1 jam 800 sampai 900 kilo tanpa dijemur bisa digoreng kerupuk yang 25 rupiah itu loh, tahu ya? Oh yang putih-putih itu Pak Cokro ya? Yang putih-putih itu. Tapi nggak sukses ternyata. Sudah nggak sukses, mesinnya waktu itu saya 91 itu $2 juta. Cukup besar. Utang lagi. Nah, kalau 94 kita itu nggak jalan, sudah nggak jalan, kita Habitos kejar nombok itu terus ya nggak cukup. Karena bunganya sempat bunganya sampai 36%. Itu kena apa itu ya? Money police apa-apa itu waktu itu. Wah, berat sekali. Ya. Sampai akhirnya juga memang pabriknya itu kurang bagus di pabrik Amerika itu yang buat mesinnya itu snack itu. Amerika akhirnya sampai ditarik balik, kita perkara sampai habis berapa ratus ribu untuk lawyer ya di Amerika, tapi kita dimenangkan memang. Tapi ya sulit, sama lah orang kalau sudah kalah itu mengatakan dia bangkrut itu biasa ya. Itu Amerika pun begitu. Jadi kita dicicil ya 1 bulan 25.000 itu 50.000 betul. Oh jadi sempat usaha kerupuk itu ya Pak Cokro? Ya sampai boleh dikatakan habis-habisan. Malah saya kalau hitung-hitung aset saya semua saya jual untuk itu gak cukup bisa. Ya itu tapi Habitos ini memang anugerah. Terus dari keluarga sampai tahun 90 berapa itu masih terus produksinya satu mesin itu saja. Tahun baru kita mulai membesarkan itu tahun kira-kira tahun 2000-an. Dari 21 hari mesin yang 250 kilo itu kita beli mesin 550 kilo per jam. Kita beli 1 unit, 2 unit, 3 unit, sampai 4 unit. Jadi tahun 2000 ya. Ekspansi lagi Pak Cokro ya? Ekspansi sampai 2007 kira-kira. Itu saya lantas saya itu makanya anugerah Tuhan. Tuhan memberi saya untuk menangani secara keseluruhan istilahnya. Ya, menangani memegang peranan gitulah di usaha jadikan PT juga gitu. Oh, sebelum tahun 2000 berarti masih CV ya Pak Cokro? Bukan CV, UD. Iya. Usaha dagang gitulah ya, masih sederhana ya. Karena dulu enggak terpikir. Tahun 2000 sekian baru PT. Waktu krisis 98 itu sempat kena imbas juga nggak Pak Cokro? Krisis 98 kita imbas tapi tidak terlalu parah karena kita sudah lepas dari Hanitos itu sudah bisa kita kan dimenangkan oleh pengadilan Amerika ya. Terus diganti rugi sama di bank di sini kita diberi
kita kan ada bukti itu diberi keringanan. Jadi bunga nggak usah bayar. Ada bank itu ada suatu sistem. Kalau hutang itu kita sekian tahun nggak bisa bayar karena ada sesuatu yang ganjal. Kita dikasih waktu 1 tahun harus lunas, tapi di bunga tanpa bayar semua dapat potongan lagi. Itu ada cara bank. Saya diajari orang bank juga sempat. Ya itu semua. Tak pikir Tuhan itu baik. Jadi kasih saya kesempatan untuk menyelesaikan. Cukup besar itu Pak Cokro ya? Eh? Cukup besar itu jumlahnya Pak Cokro ya? Iya, utangnya $2 juta kok. Ya cukup besar waktu itu loh ya. Cukup besar. Oh saya hitung kalau saya asetnya waktu itu kalian jual sak tanah-tanah ini nggak cukup sama main. Gitu? Bunganya gitu loh. Ya, bunganya itu 900 juta apa piro nggak tahu. Lupa saya. Jadi sebetulnya kalau bisa dibilang itu masa tersulit Pak Cokro kan? Betul. Dalam usaha. Masa sulit sehingga anggota keluarga yang bisa terjadi perselisihan agak terpecah ya dengan masalah itu. Tapi oke lah. Lantas Debitos ini begitu tahun mulai 2000 sekian kita memang diberi pimpinan Tuhan itu menjalankan dengan baik. Dengan kekompakan, dengan sungguhan, langsung mulai menjalankan dengan sistem yang cukup baik sampai yang baik ya. Ya, jadi kita responnya dengan kesungguhan, terus belajar sampai sekarang dengan ISO 2000 macam-macam kita belajar semua. Ya, sudah belajar. Ini ya standarnya sudah ISO ya Pak Cokro? ISO, sudah ISO. Oke, luar biasa. Sudah nah, ISO. Pak Cokro ini kan sekarang kalau dibilang persaingan ya, kalau dulu mungkin ibaratnya pemain tunggal Pak Cokro ya. Betul. Untuk snack ini. Ini sekarang kalau saya lihat itu di toko itu cukup banyak produk-produk dari luar itu. Itu gimana Pak Cokro ngatakannya? Malah yang terbesar di dunia itu sebetulnya adalah Doritos. Betul. Doritos pada waktu tahun 2000, katakan 2010, dia jual di sini 70.000. Karena dia masih impor. Sekarang dia diproduksi di sini, dia lebih murah dari saya punya. Jualnya. Kualitasnya sama dengan Amerika. Gitu ya? Unik ya. Saya pikir, ya itu tapi karena kita di sini mengawali awal. Ya, keripik jagung istilahnya gitu. Betul. Jadi orang kalau cerita keripik jagung mesti ingat Debitos. Enggak cerita jagung, tapi cerita Debitos itulah. Kurang lebih itu. Ya, sehingga sampai saat ini orang masih surprise, masih bisa menerima kita punya barang dan tidak sepengaruh. Kan banyak pabriknya ada 7 atau berapa ya? 7 saingannya itu. Tapi kita punya masih tetap masih surprise jalan. Itu semua juga atas pimpinan Tuhan ya Pak Cokro ya? Betul, anugerah sebetulnya. Kita kalau kerja itu ya bersyukur, ya berdoa, betul. Ya diberi hikmat. Karena kalau saya lihat snack-snack ini kan kalau dari zaman dulu kan mungkin ada Ciki itu kan Pak Cokro ya. Sekarang kan sudah tenggelam, tapi ini saya lihat sampai sekarang luar biasa tanpa iklan tapi bisa tetap survive ya. Itu mungkin benar kata Pak Cokro ya, atas pimpinan Tuhan semuanya Pak Cokro ya. Anugerah. Oke. Pak Cokro, kalau dalam masa-masa pandemi ini sekarang untuk produknya Pak Cokro cukup terimbas kayak Pak Cokro? Masa-masa COVID. Saya sampai dengan hari raya yang baru lalu itu tidak terimbas. Setelah hari raya itu sedikit turun, tapi sekarang sudah rasanya jalannya sudah mulai normal lagi. Kayaknya makin naik ya Pak Cokro karena di rumah nyemil terus ya Pak Cokro. Ya mungkin begitu. Ya, tapi bersyukur. Tapi ya makanya semua itu dari atas semuanya ya. Kalau kita cerita mengalir dari atas itu ya. Tapi kita harus menyikapi dengan benar dan baik gitu loh. Istilahnya kita harus berusaha yang terbaik juga Pak Cokro ya. Ya. Nah ini kan kalau Pak Cokro mungkin boleh sharingkan, kalau kondisi saat ini kan banyak orang PHK kan Pak Cokro, dan juga mungkin usaha-usaha dari
rekan-rekannya pemirsa ini juga banyak macet. Mungkin ada masukan-masukan yang bisa mereka lakukan, kira-kira seperti apa gitu Pak Joko? Memang dalam waktu-waktu ini kita sulit untuk mengatakan orang lain harus bagaimana ya. Karena kita tahu sekarang ini rata-rata semua orang itu bikin makanan ya, PO istilahnya. Iya. Banyak sekali, sampai saya, kalau istri saya itu bilang, loh ini ono gawe makanan ini bikin makanan ini. Ya, banyak sekali. Ya, ya saya pikir, ya memang sulit ya. Jangan lagi perusahaan orang lain. Saya punya karyawan pun, kalau sudah kontraknya habis, kita nggak mau perpanjang dulu loh. Oh gitu ya? Kan berarti Saat ini mereka Pak juga, Joko ya? eh? Saat ini maksudnya yang kontrak nggak diperpanjang gitu? Betul, kalau kontrak sudah habis, yang bisa kita atasi dengan orang yang tidak perlu ditambah orang lagi, kita Pakai istilahnya yang di ada rumah ya? dulu. Ya, ada. Saya kira karyawan kita kira-kira 300 ya. Cuma mungkin bisa sampai 30 orang nanti ada dalam waktu-waktu ini. Tapi kita bisa teratasi gitu. Ya, dengan juga dengan teknologi yang ada sekarang itu kita bisa atasi sehingga memang nggak perlu. Tapi ini memang kan sulit ya, bagi mereka juga sulit. Coba kita pikirkan kalau mereka nggak ada kerjaan, terus itu kan ya bagi kita juga memikirkan. Tapi ya apa ya, keadaan ini harus kita lakukan itu efisiensi dan macam-macam alasannya juga. Kita pulang karena kita sekarang banyak kompetisi, kita nggak naikkan harga mungkin ada 10 tahun ya. Nggak bisa naik. Unik ya. Harganya tetap ya 10 tahun nih. Kurang lebih gitu mungkin ya. Jadi kita harus efisiensi di dalam semua bidang. Semua hal gitu. Jadi efisiensi juga perlu ya Pak Joko ya? Perlu ya. Nah, ini kalau semisal usaha dari rekan-rekan ini yang pekerjaan utamanya itu macet, kira-kira kalau menurut Pak Cokro ini kita perlu nggak maksudnya mencoba hal baru gitu Pak Cokro? Karena kan orang kalau sudah terbiasa gitu kan, mereka mau mencoba hal baru itu takut Pak Cokro. Mungkin ada masukan Pak Cokro. Memang hal baru ya memang harus, kadang-kadang kita memang harus usaha itu harus memberanikan diri ya. Memang gak ada segala sesuatu itu tidak ada risikonya. Jadi tapi kalau kamu sudah kerjai, kamu harus tekuni dengan sungguh-sungguh berdoa, tapi juga mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Hati-hati. Saya di dalam pertanian itu banyak mengalami mencoba. Tapi saya banyak pertanian juga banyak rugi. Ya, saya mungkin di dalam bidang pertanian nanam puluhan macam tanaman sudah pernah. Ya, apel, jeruk, kacang, singkong, tomat, cabai, brambang, bawang, kentang, macam-macam, puluhan macam saya coba. Tapi nggak harus ada yang jalan, Pak Joko? Ada yang jalan, tapi akhirnya balik dengan tebu. Iya, saya punya area kalau jalan cukup. bisa buka pasar itu Pak Joko ya? Ya, cuma di sini ini kan soalnya seringkali orang di sini ini kan lata, tahu lata ya. Yeah. Kalau lombok api, wah penandur lombok. Mari lombok gak payu. Seperti sekarang lombok, kalau nggak salah di kebun ini 6.000 kalau nggak salah. Jadi ongkos metik ambil podo loh entek. Gitu. Kadang-kadang orang disuruh metik, wis petikan wis paronan, nggak mau. Nggak nututi kok, gitu loh. Kan unik ya. Jadi kalau lata hati-hati juga. Ya, kita nggak boleh lata gitu. Jadi nggak boleh terlalu ngikuti tren mungkin Pak. Nggak, jangan ngikuti, tapi pilihlah. Ya biasanya saya yakin Tuhan itu mesti memberi setiap orang makan. Kadang-kadang saya lihat kalau di rombengan itu, oh payu nih tapi ya semakan itu. Gitu. Bisa surprise, bisa hidup. Lah itu saya kadang-kadang nggak laku loh Yan. Ya. Kok ya bisa hidup iki apa ya? Saya sering-sering memperhatikan begitu itu.
Betul. Tapi ya memang kita ini harus secara khusus merespon, mensikapi dengan semua kerjaan itu dengan tekun dan benar-benar ulet. Ya. Betul. Setuju sekali Pak Ulet Joko. ya, harus ulet ngerjain. Jadi Saya istilahnya, kalau selain berserah, kita juga harus melakukan yang terbaik dan fokus ya Pak Cakro ya. Saya ingat saya pernah dalam setengah tahun, tiap pagi itu jam 2:30 pagi, bangun, bawa jeep saya naik ke kebun. Untuk apa itu? Nanam berambang. Ya, Yang 1 tough minggu itu Pak Cakro ya? eh? Tough itu Pak Cakro ya? Naik taf saya. Jadi saya bangun, istri saya cuma bukakan pintu, sudah saya berangkat, nanti jam 9 saya pulang. Karena brambang yang ditanam di gunung itu supaya lebih baik itu jangan sampai kena pas bun pagi itu loh. Sebelum bun pagi kita sudah kasih obat fungisida. Jadi dia tetap supaya hidup gitu loh. Jadi itu harus ketekunan. Memang jadi nggak sampai rugi tadi. Tapi ya cukup berat ya. Tiap minggu 3 kali, bayangkan 2 kali, jam 2:30 harus sudah bangun, sudah berangkat naik kebun jam 3, sampai di kebun kira-kira jam 1 jam lah dari rumah saya ke kebun saya itu. Nggak sampai 45 menit kalau malam itu. Kan sepi kan. Begitu. Luar biasa. Kita kalau jam 3 masih tidur semua nih Pak Cakro ya. Pak Cakro Kira-kira sudah kan, nanem ya. iya, jadi kita harus mengerumat. Ya itu memang tak pikir kita semua kalau mau sukses itu memang harus ada harga yang harus dibayar. Gitu ya Pak Cakro ya. Nggak bisa, nggak ya. Meskipun keripik ini dulu ya bayarin mahal sebetulnya. Ya seperti saya katakan 2 tahun kita terus nggak jalan, balik terus baru. Ya itu selama saya nggak bisa bayangin ya, selama 2 tahun itu terima banyak returan gitu ya. Kalau saya mungkin nggak usah nunggu 2 tahun Pak Joko, 1 bulan mungkin sudah putus asa gitu. Dengan kerugian segitu banyak Pak Joko ya. Iya, tertekan. Jadi kan barangnya di packing itu kan disobei, dimakankan babi, anunya keripiknya itu. Kadang cuma dikasih notok loh, waktu itu saya ingat. Jadi sempat Happy Toast ini karena nggak laku dikasihkan babi Pak Joko waktu itu ya. Nah, itu. Ya makanya itu rekan-rekan ya. Jadi seperti Pak Cokro sendiri, beliau sempat mengalami masa-masa sulit ya, nggak mudah Pak Cokro ya. Tempat produk yang dijualnya Happy Toast ini sampai diretur sama pembelinya dan harus ya sampai karena nggak ada yang makan. Mungkin kalau Pak Cokro makan sendiri bosan mungkin Pak Cokro ya. Iya, kita nggak mungkin ya makan gitu. Memang waktu itu ya boleh makan tertekan. Enggak lah. Enggak. Nah, ya, karena saking banyaknya Pak Cokro ya, sampai Nah, kita tapi kan ya itu juga kalau sudah waktunya kan nggak boleh. Kalau kamu nggak tarik barang itu lama tambah celaka nanti. oke expired gitu ya Pak Cokro. Kalau barang yang nggak bisa dimakan tambah sosok. Jadi harus ada kemauan, tekad. Ya wis, kita harus dalam waktu ini terus kita kenalkan orang. Jadi konsisten waktu itu selama 2 tahun itu Pak Cokro mengenalkan produk ini Pak Cokro ya. Betul. Ini kalau kita bilang sebetulnya kalau pelopor itu kan sebetulnya nggak mudah Pak Cokro. Ini kan snacknya kan kalau kita tahu dari Meksiko Pak Cokro. Itu awal-awal dulu itu dengan ngasih tester atau segala macam gitu mungkin Pak Cokro ya. Iya. Kalau kita waktu itu saya kalau dari Amerika datang itu bawa 2 dus, dicobakan orang bilang, oh ya cocok. Tapi kalau sudah ngerjai, suruh orang beli nggak mau beli loh. Gitu. Awalnya ya. Kalau dikasih iya, kan lain juga rasanya dari buatan Amerika kan enak ya. Ya loh. Memang lebih enak ya. Ya. Waktu itu berarti gambling Mbak Cokro, karena ini kan lidahnya kan lidah Amerika Mbak Cokro ya. Gini ya, memang Meksiko, tapi yang
Meksiko itu kan asalnya, tapi yang diproduksi besar itu di Amerika. Oh, Amerika. Amerika, bukan di Meksiko. Meksiko itu awalnya, asal mulanya makanan ini adalah keripik Meksiko. Jadi kalau kalian pernah makan taco, enggak? Itu taco itu ya kulitnya happy toast itu, tapi dikasih apukat, dikasih brambang, kasih apa, kasih tomat, kasih itu taco. Kalau kita ke hotel besar biasanya masih ada. Taco itu. Kalau kita ke, nggak tahu Laila ada jual nggak? Kalau ke bandara, jalan bandara di sini itu, dia ada jual kulitnya itu yang untuk masak taco. Taco itu makanan Amerika, makanan orang Meksiko. Jadi orang Meksiko makannya yaitu kulit itu apa? Jagung itu dikasih apukat, kasih apa? Brambang atau macam-macam itu, ya makan gitu rasa sambal itu. Jadi untuk Epito sendiri untuk saat ini pemasarannya apa? Mulai modernisasi pada mungkin media sosial atau segala macam gitu mungkin. Iya, iya, tapi tidak sampai kita jual kayak orang-orang apa lewat apa ini namanya? Media sosial. Media sosial itu enggak. Kita biasa kebanyakan lihat modern market ya. Jadi mereka yang promosi ya Pak Cokro ya dari modern market ya. Modern market. Ya. Pak Cokro ini kan kalau setahu saya putra Pak Cokro, Sam sekarang mulai membantu juga ya Pak Cokro ya. Ya, sekarang dia ya ini makanya semua itu anugerah Tuhan. Kalau dia nggak kembali, saya pikir nggak ada yang nangani dengan meneruskan saya punya usaha. Saya kan pertanian cukup katakan sedikit-sedikit banyak ya, lumayan tanahnya banyak yang waktu dia di Amerika sekolah saya sudah nggak berani utik-utik beli tanah atau apa, sudah nggak berani ya. Baru dia datang baru oh ya dia bilang, "Pak, saya mau pulang dah ke Indonesia mau kerja di coba ini." Wah, bersyukur ya ada yang mau pulang. Karena kan biasanya anak-anak ini kalau di Amerika pikirnya Amerika itu sembarang penak, tapi Pak Nuri penak itu dibandani orang tua dari Indo, ya toh. Ngetelo duit kok Indo. Kan gitu ya sebenarnya. Lucu ya. Dulu itu tak pikir-pikir, tapi sekarang sulit ya di Amerika. Anak saya satu kan di Amerika yang masih ya, yang besar ya. Memang sama Samuel kan beda 11 tahun. Jadi dia sudah warga sana. Sekarang tidak mudah di Amerika itu. Banyak kerjaan juga, banyak di let out, macam-macam ya. Tidak mudah di Amerika sekarang kerja. Kalau malah saya kemarin dengar itu, saya tanya, bener lah. Kalau di LA itu orang ngerampok di bawah $900, itu nggak diapa-apa no. Kalaupun dipegang ya dilepas lagi. Di bawah $900. Ya. Makanya kita lihat gambar itu di supermarket di apa, orang itu ngambil barang-barang terus nggak bayar seperti punya sendiri pulang. Itu nggak ditangkap ya. Memang dia, saya tanya anak saya, betul lah? Iya Pak, betul. Kalau 900 di bawah 900 nggak ditangkap, percuma, nggak usah ditangkap gitu. Loh, kok aneh gitu? Karena di LA itu wewenangnya Demokrat katanya. Nggak tahu ya apa itu. Saya nggak ngerti politik ini kok sampai begitu. Pak Cokro kalau dari segi ngelola antara Pak Cokro dengan Sam sendiri ada perbedaan nggak Pak Cokro? Ngelola Epitos ya? Sekarang saya turunkan cara-cara berpikir saya. Saya harap dia bisa mengikuti, ya mesti ada bedanya ya. Karena mereka kan gayanya pakai, saya komputer nggak beken, dia tek gitu ya, modelnya gitu loh ya. Kan lain ya, kan mesti pakai beda ya. Mesti penanganannya beda, dari bacanya juga beda. Wah ini harus begitu. Tapi kita tetap, saya harap dia tetap bersandar ke atas, menjalankan dengan kejujuran dan ketulusan. Itu tetap saya apa itu, dan kesungguhan, kejujuran, ketulusan, kesungguhan, harus sungguh-sungguh menangani dengan baik. Itu tetap saya pesankan dia.
Selalu segan. Karena dia juga menangani, mulai mengalihkan pertanian saya. Jadi kejujuran, ketulusan itu penting ya dalam usaha. Ya, dan kerajinan. Tapi memang beda lah. Dan orang tua kita dulu, maaf ya, makan nih makan pecel cukup. Hari saya makan itu makan sing lain lah pokoknya. Gitu ya. Kita lihat, mosok mangan 1 juta, 2 juta, oh sak piring. Tapi kita mangan opo. Tapi kita kan nggak aneh ya. Mereka oke, kita nggak oke gitu ya. Beda tapi ya. pecel yang mahal juga ada loh Pak Jogro. Pecel yang mahal juga ada Pak Jogro. Iya. Saya kadang kalau maaf ya, kalau makan daging, karena mereka istilahnya apa sih? Makan itu sekali, piro? $500. $500 itu berapa? 7 juta loh. Itu cuma satu kali makan loh. Makan apa yuk? Nah kita cuma $1 lebih-lebih. Gitu ya. Loh iya toh. Kan kadang-kadang kan beda. Tapi ini memang perbedaan zaman, perbedaan generasi, tak pikir. Generasi. Tapi asal dia fokus pada pekerjaan dengan benar, baik saya bilang, oke, kamu coba, enggak apa-apa. Itu saya pikir begitu. Anak-anak muda sekarang ada pikiran, karena dia waktu baru datang pun dia coba memelihara sapi, apa sudah dicoba, ya oke lah. Masih mau kerja sebetulnya. Betul. Karena ya itu tadi seperti kata Pak Cokro ya, kalau sudah di luar memang jarang sekali orang mau pulang ya kan memang. Ya, itu bukan mungkin ya, memang suatu anugerah bagi saya. Jadi ada penerus juga mau mengerjakan. Nah, saya tidak terasa ya sudah 70 sekian. Jadi ya harus pikirnya sudah beda kan ya loh. Jadi kalau Pak Cokro sendiri lebih senang sebagai pengusaha atau petani nih Pak Cokro? Saya tani itu juga di dalam konteks usaha. Jadi saya lebih senang berusaha, pengusaha. Nah, tani saya itu kan dari konsep saya, usaha saya gitu. Termasuk Habitos ini gitu. Sampai sekarang saya masih kerjain tebu, gula petani, masih kerjain. Tapi sudah nggak nanam berambang lagi Pak Cokro ya? Nah, sekarang enggak. Saya malah nanam berambang, saya pernah ngerjai bukan tanam, tapi kita ngepul berambang. Lebih untung dari tanam. Lucu kan? Ya. Kita jadi ngepul ya? Ngepul, beli dari Dringu, tahu Dringu ya? Probolinggo. Nah, kalau di Jawa ini 3 tempat. 1 di Brebes, 2 di dekat Nganjuk itu, apa namanya, Sukorame apa-apa. Ketiga di Dringu, Probolinggo. Tapi dari 3 tempat ini saya lihat kualitas yang bisa ditanam bagus itu punya Probolinggo. Gitu. Karena Brebes itu kalau panennya itu terlalu kurang waktu panen. Kurang waktu dipanen sudah cepat tuan. Tapi luas. Sana itu 36.000 hektar. Kalau musim berambang itu di sana. Luas sekali. Itu kalau saya tadi dengar Pak Cokro ini sebetulnya selain yang pekerjaan utama tadi gula tebu dan juga Habitos ini sebenarnya juga cukup banyak mencoba hal baru ya Pak Cokro. Tapi meski nggak berhasil ya Pak Cokro. Nampung berambang hasil. Berhasil ya Pak Cokro? Berhasil. Berambang kita kalau waktu murah itu cuma Rp700. Waktu saya jual itu 2.700. Susutnya mak 15% loh. Tapi kita harus bikin itu loh, segiran, tempat taruh itu. Itu makan bambu banyak, puluhan truk di sana, puluh truk itu. Taruh itu loh. Taruh berambang itu kan nggak bisa ditumpuk kan tigir itu, mamanya begini loh. Ya. Waktu kirimnya itu Pak Cokro ya. Sukses ya. Saya tanam kelompok ya pernah sukses. Tapi tidak semudah itu, gitu. Nah, mungkin ini Pak Cokro, kiat-kiatnya kan mungkin kalau dari beberapa kita ini kan kalau
hal baru terus gagal itu kadang kita trauma untuk mencoba hal baru lagi. Mungkin seperti Pak Cokro ini kita nggak terlalu berani gitu Pak. Mungkin ada kiat-kiatnya Pak Cokro supaya kita berani melangkah untuk hal baru. Melangkah hal baru, yang pertama itu selalu harus memperhatikan pasarnya dulu, marketnya. Baca pasar ya. Ya, kalau kamu usaha apapun, tolong seperti nyayur pun sama, diperhatikan marketnya. Bisa nggak nanti jual misalnya, itu utamanya itu. Ya tentu kita doa minta pimpinan Tuhan supaya kita itu berhikmat menentukan. Kalau sudah kita putuskan menentukan, gulutono dengan ulet, dengan sungguh-sungguh. Jangan takut sampai gagal. Pada suatu saat pasti ada jalan keluarnya. Saya itu yakin itu gitu. Jadi kita harus sebelum memulai usaha baru kita harus survei pasar ya Pak Joko ya. Betul. Terus kita kalau sudah yakin kita harus konsisten Pak Joko ya. Ya. Oke, itu PP petua ini yang luar biasa. PP ini juga kita pikir pasarnya pertama. Memang kita yakin, kita mempunyai keyakinan ini jalan nanti, gitu loh. Makanya meskipun 2 tahun ya kita geluti, gitu loh. Gitu ya. Padahal tahun 81 itu snack-snack kemasan gini belum banyak Pak Joko ya. Belum ada, saya pakai seperti saya punya packaging dia. Packaging waktu itu rasanya belum. Uang yang bikin plastiknya itu cuma satu, orang Swiss di Jakarta, apa itu namanya, lali ya pabrik itu. Sekarang banyak bikin pabrik plastik itu yang berapa yang hubungan ini. Dulu cuma satu di Indonesia itu. Betul. Saya masih ingat. Masih ini ya istilahnya snack-snack itu masih istilahnya mungkin kelas home industry mungkin Pak Joko ya. Iya. Masih semacam kayak marning dibungkus plastik bening gitu Pak Joko. Betul. Ya tapi ini luar biasa berarti Pak Cokro berani mencoba hal baru Pak Cokro ya di waktu itu ya. Ya. Jadi mungkin ini bisa kita pelajari dari Pak Cokro ya. Dengan kondisi-kondisi seperti saat ini, mungkin kita perlu melangkah dari usaha utama kita. Tetapi seperti yang Pak Cokro tadi bilang, kita harus survei pasar dulu. Ketika kita sudah yakin bahwa pasarnya ada, kita jalanin, kita konsisten seperti kata Pak Cokro tadi. Pak Cokro 2 tahun ya jalanin Epitos itu Pak Cokro ya, jatuh bangunnya Pak Cokro ya. 2 tahun itu nggak jalan, maksudnya terus cuma bikin jual tapi nggak balik sama kosongan. Betul. Nah itu kita bisa bayangin ya 2 tahun aja butuh 2 tahun untuk bisa Happy Toast itu bisa seperti sekarang ini ya. Jadi kalau di dalam 2 tahun itu Pak Cokro menyerah, mungkin Happy Toast ini nggak akan seperti sekarang Pak Cokro ya. Kalau waktu itu putus asa. Itu pelajaran yang sangat saya pikir berharga ya. Mungkin kalau kita saat ini berusaha mungkin sekali 2 kali sudah putus asa kita, saya nggak mau ngerjain lagi. Saya pikir kita harus belajar dari Pak Cokro ini ya. Karena saya juga pernah membaca bahwa untuk jadi seorang pengusaha itu kita harus paling nggak itu jatuh itu 20 kali. Bukan jatuh ini ya, istilahnya usaha kita itu paling nggak 20 kali itu bisa jatuh gitu loh. Itu seorang pengusaha yang besar itu seperti itu gitu loh. Kita nggak boleh putus asa ketika saya sendiri punya teman ya, ketika dia usahanya jatuh ya, dia nggak bisa bangkit gitu. Padahal dia usahanya awalnya cukup bagus. Tapi dia karena mungkin ya itu ya, dia nggak ada konsisten seperti Pak Cokro karena dia kurang sabar dan sebagainya, dia cepat putus asa. Ini pelajaran yang berharga dari Pak Cokro ini. Saya nggak bisa bayangin dulu kalau Pak Cokro putus asa mungkin, wah ini nggak bisa ada epitos ini ya. Terima kasih Pak Cokro, ini pelajaran yang sangat berarti ya buat saya dan juga pastinya untuk rekan-rekan yang saat ini mendengarkan Pak Cokro. Luar biasa, ini sangat menginspirasi kami Pak Cokro. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Pak Cokro untuk rekan-rekan pemirsa ini untuk ke depan ini melangkah kira-kira seperti apa Pak Cokro mungkin dalam masa pandemi ini. Saya harap semua itu bersandar pada atas.
bersandar ya. bersandar pada atas, mensikapi dengan hati yang sungguh-sungguh apa yang kita kerjakan itu benar gitu. Saya pikir kita nggak usah takut. Memang pasti ada kegagalan, kejatuhan itu pasti ada. Mesti Gitu ya. banyak masalah-masalah. Bukan berarti saya sekarang enggak juga, pasti ada masalah yang harus kita hadapi, kita selesaikan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti kita bisa ada cara. Bukakan jalan ya Pak Cokro ya. Ya, Saya setuju sekali sih. Memang kadang sepertinya kalau kita lihat dari sisi manusia, kondisi saat ini mungkin bagi sebagian kita kayaknya jalan buntu ya. Tapi buat Tuhan kayaknya nggak ada yang nggak mungkin ya Pak Cokro ya. ya, Seperti yang dialami Pak Cokro itu mungkin ya. Kalau kita lihat secara manusia, kalau 2 tahun sudah nggak. Saya punya prinsip kadang gini, kalau usaha itu 3 bulan nggak jalan tuh sudah kayaknya nggak bisa berhasil Pak Cokro. Biasanya gitu. Cuman ini Pak Cokro bisa bertahan 2 tahun, sabar gitu ya. Ini kita perlu minta hikmat Tuhan, benar-benar. Dan juga kesabaran, kata tadi Pak Cokro bilang, dan juga konsisten. Kita harus konsisten dengan hal yang kita yakini gitu. Mungkin ada dari rekan-rekan ini yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun melalui chat langsung ya. Kita persilakan mungkin bisa langsung ke Pak Cokro mungkin menanyakan tentang liku-liku yang dihadapi selama ini ya. Mungkin dipersilakan ini untuk rekan-rekan ya. Apakah ada? Loh, Suberti tadi katanya mau nanya ya. Ya kita persilakan. Kalau sekarang Sam sendiri melakukan modernisasi juga ya Pak Cokro untuk di usahanya Pak Cokro ya. Maksudnya dia ikut membantu kalau ada perubahan-perubahan baru, kita berpikir dia ikut menangani. Ya tahun yang lalu sebetulnya kita ingin ekspansi beberapa usaha, terus sampai pergi ke China, ke Filipina, ke pabrik-pabrik lihat. Tapi memang sepertinya sekarang bukan waktunya kita investasi, ekspansi, belum waktunya. Tempat kita sudah bangun jadi, tapi memang Tuhan nggak mengizinkan juga rasanya, belum waktunya. Kita sudah bangun, mempersiapkan tempat kayak gudang itu ya, untuk pabrik 2.000 meter 2 lantai, jadi hampir 4.000 meter sudah jadi, tapi nggak kita pakai, nggak jadi, belum jadi. Kita sudah rencana pergi untuk apa itu China, Pak Cokro? ya makanan snack, makan apa, tapi kita rasanya bukan waktunya kita ekspansi ya, maksudnya investasi. Oh gitu ya. Nah, ya. Jadi kita juga lihat marketnya bagaimana kan. Kebetulan market yang sekarang kan terbentur dengan pandemi corona ini kan, kita harus hati-hati, lebih hati-hati ya. Ya doa ya kan. Ya ini ada pertanyaan dari Lo Suberti ini. Gimana sih Epitos menghadapi perubahan manajemen ya, khususnya tentang globalisasi saat ini Pak Cokro ya. Boleh tahu nggak kira-kira moto hidupnya Pak Cokro ini ya seperti apa? Karena sepertinya kuat sekali ya menghadapi cukup kuat dan sabar kayak seperti yang tadi saya bilang 2 tahun bersabar gitu. Kira-kira ada motonya mungkin Pak Cokro. Moto kita tetap mengerjakan dengan baik supaya orang tetap mengenal produksi kita dengan baik, dengan kualitas dan dengan servis yang baik. Itu yang kita jalankan. Di pelayanan dan servis itu penting sekali dalam usaha Pak Cokro ya. Iya benar, kadang orang seringkali beranggapan kalau kita sudah jual produk, servisnya ya udah, after sales-nya nggak ada sama sekali. Kita pelayanan ke pelanggan itu penting ya, Pak Cokro ya. Kualitas, servis, pelayanan.
Nah, kalau di Happy Toast sendiri, servisnya mungkin kalau misalnya ada barang cacat produksi atau apa itu servisnya seperti apa Pak Joko? Oh, kita mesti tarik ya, mesti nggak anu. Kita akan memberikan penghargaan bagi mereka yang mau memberitahu. Oh gitu ya? Sampai saat ini memang ini suatu anugerah juga. Jarang kita menerima balen itu, ya, hampir nggak ada. Hampir nggak ada ya Pak Joko ya. Oh jadi justru yang kalau nanti mereka lapor malah dikasih reward ya Pak Joko ya? Kasih Ya, hadiah ya? kalau memang ada kejadian itu ya, pasti kadang Hmm, ada ya. Dan setiap betul. tahun, karena satu hari kan berapa, kalau nggak salah berapa, hampir 200.000 pak atau berapa satu hari itu. Ya, kan kadang-kadang bisa terjadi, masuk apa, padahal kita sudah berusaha. Kalau metal mungkin nggak bisa masuk, tapi kalau bukan metal kan ada kadang-kadang sesuatu yang misalnya rambut apa apa itu kan nggak boleh Masuk. itu. Iya. Iya, iya toh. Itu juga penting dalam standar ISO tadi Pak Cokro bilang ya. Betul. Pak Cokro ini kemudian ada yang penanya, ini soal produk Pak Cokro. Happy Toast itu kan ada yang kecil warna merah putih ya. Itu biasanya snack langganan kalau Natalan gitu Pak Cokro. Itu Iya, ada yang iya, iya. nanya, kenapa kok nggak ada kemasan gede Pak Cokro? Bedanya apa itu Pak Cokro? Yang mana? Yang kecil mana? Yang kemasan kecil merah putih Pak Cokro. Biasa kalau kita Natalan kan ada. Itu kalau kemasan besar kok nggak ada yang seperti itu Pak Cokro. Gitu. Oh, nggak tahan, Packagingnya. tahan nganu lama. Itu kan eh, packing yang kecil itu kan lebih tipis atau sesuatu yang lebih nggak bisa tahan lama juga. Tapi itu kan lakunya sangat besar. Kita batasi karena kita nggak ada untungnya itu. Maaf ya. Udah. Kita sekarang buka rahasia. Nggak ada untungnya. Cuma kita itu seperti promosi gitu loh. Oh, Nggak ada oke. untungnya itu. Itu Nggak di ada profit. Nggak profit kayak itu. di market modern market nggak ada itu baca yang gitu ya? Nggak ada. Saya lihat. Makanya hanya di daerah-daerah orang yang eh, karena jualnya kan masih ada berapa saya kan. Itu kan nggak profit. Produk Gitu ya, yang Baca. dan perusahaan kita enggak, termasuk salah satu yang enggak profit, tapi kita tetap harus jalankan untuk promosi istilahnya gitulah. Oh, gitu ya. Itu Enggak mungkin ada bisa disebut anu ya baca kayak pelayanan misi juga. ya, kurang lebih gitu. Ini ada lagi penanya Pak Cokro. Ya, Gimana sih Pak Cokro melihat peluang bisnis pada waktu awal-awal tadi tahun 79 sampai 81? Tapi Pak Cokro tetap optimis di tengah kesuraman bisnis waktu itu ya. 79 81 itu Pak Cokro. sebetulnya enggak dikatakan ya apa. Makanya saya bilang satu anugerah, satu mengalir, satu kita kan waktu itu sudah meyakini kita nanti pasti ada jalan, tapi sekarang kita belum bisa jalan, harus sabar mengenalkan itu aja. Jadi sebetulnya anugerah itu Pak Cokro, balik lagi anugerah lagi ya. Ya mungkin seperti itu. Adakah lagi yang ingin bertanya mungkin? Ya, ini ada yang nyebutkan karena yang kecil enak banget Pak Cokro, yang kemasan kecil. Emang beda Pak Cokro ya? Dengan yang gede dulu. Sama ya Pak Cokro? Enggak beda. Enggak beda dengan yang apa sedang itu enggak beda kok. Di sini tidak beda dengan yang black yang dulu pakai black ya, belakangan pakai dus 4 kiloan ada itu. Dulu kan pakai black yang 3 kilo. Nah, blacknya saja kan 24.000 kalau kita beli baru itu. Jadi mahal blacknya. Saya akhirnya pakai dus 4 kiloan. Black tetap produksi tapi tidak terlalu. Oh ada ya black-blackan itu Pak Joko ya? Ada black. Jadi tadi sudah menjawab ya tadi dari Kesia. Jadi isinya sebetulnya sama aja ya Pak Cokro ya. Mungkin ini tadi ngomong kata kecil enak banget itu mungkin waktu makan pas lapar. Iya. Kan cuma sedikit hal kecil. Iya. Habis ya sudah. Gitu. Ini ada lagi penanya Pak Cokro dari Pak Mas Joko. Mau tanya Pak, menurut Pak Cokro gimana sih peran seorang istri dalam mendukung karir seorang suami, terutama saat mengalami kejatuhan atau kegagalan
kegagalan usaha. Peran Ai Jangling gitu. Jadi istri saya itu memang sadar dan dia mempunyai prinsip tidak mau dia nggak pernah ikut dalam pekerjaan saya ini. Tapi dia mendukung dari rumah, mendoakan selalu, memberi support di dalam istilahnya pendampingan pemikiran, tapi tidak pernah ikut. Kita memang usaha kita ini meskipun keluarga, tapi kita sudah menentukan tidak boleh ada istri yang ikut. Tidak boleh ada yang misalnya perempuannya yang ikut, itu tidak boleh gitu loh. Cuman tentunya perannya juga cukup besar ya, maksudnya mendukung doa dan segala macam ya. Nah itu kalau waktu jatuh gitu itu bukan jatuh ya, mungkin maksudnya waktu masa-masa 2 tahun itu Ai Jangling dulu ikut ngerasain nggak pusingnya itu Pak Joko? Atau Pak Joko nggak cerita waktu itu Pak Joko? Enggak, dia enggak, hampir nggak ikut campur ya, nggak campur urusan itu. Tapi kalau ada kesulitan, misalnya pernah di dalam tahun-tahun 97 yang saya ceritakan itu, dia selalu ya menghibur, sudahlah kita berdoa menyerahkan semuanya itu gitu. Jadi tetap Ya, itu ya. Tuhan memang buka jalan ya sebenarnya. Jadi di sini juga banyak kaum ibu-ibu ya, jangan lupa untuk selalu mendoakan suaminya saat kondisi ini nggak mudah ya Pak Cokro ya. Sebagai kepala keluarga harus mencari nafkah dengan kondisi seperti ini ya. Jadi kalau mereka pulang jangan diomelin ya tolong ya. Iya mungkin ini ada lagi nih penanya, luar biasa nih, berarti mereka cukup antusias dengan Pak Cokro ini. Pak Cokro, gimana melihat masa-masa sekarang ini orang berbisnis melihat tren, misalnya masa pandemi beralih ke bisnis masker, APD, kemudian ada situasi berbeda mengikuti situasi itu. Apakah cara bisnis seperti ini baik dilakukan? Jadi tadi yang Pak Cokro sebutkan, bisnis mengikuti tren ini sebetulnya bagus nggak Pak Cokro kalau menurut Pak Cokro ini? Bisnis mengikuti tren ya bagus, tapi kan tidak bisa terlalu panjang. Ada masanya. Ada masanya. Kalau kamu mau jangka panjang, ya bukan tren saja. Pasti harus sesuatu yang bisa bertahan dan bisa dibutuhkan di masa yang akan datang gitu. Kalau kamu ikuti tren kan cuma waktu-waktu ini misalnya, gitu. Betul. Ya, toh? Betul. Ya, saya setuju sekali ya. Jadi satu contoh ya, saya kerjai misalnya tebu gula itu tani. Sampai sekarang saya tanam tebu ya, karena saya beli mungkin karena tanah-tanah itu waktu kita beli kan murah-murah waktu itu. Jadi ditanamnya apa ya? Tanam tebu itu tidak untuk banyak, tapi pasti karena gula itu kan dibutuhkan orang pasti. Indonesia ini kan cuma bisa produksi sekarang ini cuma 2,3 juta ton ya. Tapi padahal Indonesia membutuhkan 4,6 juta ton. Masih kurang ya sebetulnya Pak Joko ya. Kapasitas dalam negeri kurang ya mesti Pak Joko ya. Pasti kurang. Nggak sampai separuhnya kebutuhan itu. Makanya kita kan produksinya itu pasti import dari luar. Sekarang ini nggak boleh import. Kalau sekarang disediakan pabrik-pabrik menggiling raw sugar. Maksudnya raw sugar itu gula setengah jadi, gula mentah yang digiling. Memang kan banyak itu mungkin yang paling besar sekarang produksi mungkin India ya. Tapi India punya kita nggak tapi cocok. Biasanya pakai Brasil punya. Ya Brasil, terus Thailand. Jadi produksinya Pak Cokro keserap semua pasti ya tiap panen. Oh, tebunya. Oh iya, makanya malah kurang. Sekarang rebutan tebu itu. Karena lahan tebu kan, padahal lahan tebu itu sekarang sudah banyak. Kalau Malang ini kalau nggak salah hampir 38.000 hektar. Malang ini. Berarti lahan tebu ya. Lahan tebu kira-kira 36 juta kuintal kalau nggak salah Malang produksinya.
Jadi seperti Pak Cokro tadi bilang, survei pasar termasuk itu. Ya, ya silakan Pak Cokro. masih dibutuhkan. Kalau seperti gitu itu kan tidak bisa putus. Betul. Rumah memang nggak tentu bisa untuk banyak. Seperti tahun ini lumayan untungnya karena produksinya agak meningkat, cuacanya mendukung, produksinya meningkat, tapi memang kualitas tebu randemen sekarang agak rendah. Tapi sekarang sepertinya mulai memasuki cuaca masa apa kemarau. Baru mulai rasanya masuk kemarau ini. Agak telat ini kemaraunya. Iya, betul. Jadi itu yang Pak Joko tadi bilang survei pasar. Jadi Pak Joko melihat pasarnya gula itu sebetulnya besar sekali Pak Joko ya. Besar sekali, tidak ada putusnya. Jadi makanya kalau kita pergi ke Malang Selatan katakan ya, Ya. sekarang tidak kelihatan tanaman apa ya, tanaman tebu tok. Tebu. Sampai di pantai loh. Dulu nggak ada pantai tebu. Tapi memang Malang punya pabrik ini sekarang besar. Saya tahun 70-an dua, Bonagung dan Makrebet itu giringnya cuma satu pabriknya cuma 8 sampai 10 ribu kintal. Tahu sekarang berapa? Satu pabriknya 130 ribu kintal. Jadi 15 kali lipat. Iya. Baik Krebet pasarnya dua pabrik di Malang ini. Iya, iya. Jadi seperti tadi Pak Joko bilang ya, jadi kalau kita melihat bisnis tren itu sebetulnya boleh kita lakukan, cuman nggak bisa kita andalkan terus ya Pak Cokro ya. Jadi untuk masa-masa tertentu aja. Jadi kayak seperti Pak Cokro bisa melihat pasarnya, gula ini pasarnya besar sekali ya. Jadi kita pun bisa juga seperti Pak Cokro, kita melihat pasar usaha-usaha baru kita ini seperti apa gitu. Misal kita lihat, jadi jangan cari barang dulu Pak Cokro ya. Ya dilihat marketnya. Marketnya dulu ya. Tebu ini kan ada marketnya. Sudah pasti ada yang terima kasarannya gitu. Ada patokan harga juga. Betul. Jadi kita harus berhikmat, kita bisa baca pasar saat ini nih kebutuhannya apa. Kalau kita mungkin bisa lihat, kalau masa-masa pandemi gini ini kan makanya ada tren naik sepeda atau apa, itu sebetulnya tren saja sih. Setelah mungkin pandemi juga habis, mereka nggak main sepeda lagi. Tapi kita bisa, seperti kata Pak Cokro, kita mungkin bisa pilih usaha yang ajak. Jadi istilahnya bisa kita andalkan terus meskipun setelah pandemi ini. Jadi mungkin untuk teman-teman yang saat ini menjalani bisnis tren nggak masalah. Tapi kita juga harus siap untuk mempunyai usaha yang nanti bisa kita andalkan setelah pandemi ini. Jadi mungkin ada yang jual masker, APD nggak masalah. Tapi kita harus tetap ada usaha yang itu ya Pak Cokro ya, yang konsisten bisa kita andalkan gitu. Jadi untuk teman-teman ini masukannya bagus sekali dari Pak Cokro. Masa pandemi ini akan berakhir, ya kan? Ya kita harus memikirkan ke depan ini kita mau usaha apa lagi gitu. Jadi kita mungkin yang nanti usaha makanan atau apa, mungkin ini akan berjalan hanya masa-masa pandemi. Ini kan banyak orang di rumah suka jajan dan segala macam. Setelah selesai ini mereka mungkin tak rasa juga akan berbeda lagi marketnya. Ini perlu kita sikapi juga. Pak Cokro ini ada lagi penanya nih, luar biasa nih antusias. Pak Cokro punya saran nggak bagi para pemirsa ini yang memulai bisnis tetapi modalnya terbatas, Pak Cokro? Apa yang bisa dilakukan kira-kira Pak Cokro? Kalau modal yang terbatas, saya pikir kita ini semua dari, kalau saya dulu ya dari sedikit modalnya ya dikerjai seadanya. Tapi pasti nanti bisa berkembang. Kalau kita dengan tekun mengerjai dengan sungguh-sungguh pasti bisa. Jadi nggak masalah itu modal kecil pun. Nggak masalah. Memang semua orang nggak ada yang langsung modalnya besar, enggak lah. Semua modalnya mesti dari kecil. Tapi ya itu mungkin kita perlu belajar dari Pak Cokro tadi ya. Meskipun Pak Cokro sekarang kualitas hidupnya mungkin meningkat daripada awal-awal, tapi tetap Pak Cokro ini cukup sederhana, makannya pecel. Ya Pak Cokro. Ya, maksudnya ya tetap pecel ya, semua makan sederhana memang ya. Semua suka. Soalnya kadang gini ada Pak Cokro, seperti teman saya itu kadang, mungkin bukan soal makanan Pak Cokro ya. Jadi kadang ada orang itu baru mulai, mungkin istilahnya baru mulai sukses,
Tapi dia sudah mulai banyak pengeluaran Pak Cokro. Beli mobil, beli apa segala macam gitu Pak Cokro. Sedangkan sehingga ketika usahanya merosot sedikit mereka kalang kabut dengan cicilan dan segala macam gitu. Itu mungkin benar kata Pak Cokro. Kita mungkin ketika usaha kita meskipun sudah mulai menanjak naik, kita harus tetaplah ya bukan maksudnya medit gitu bukan Pak Cokro ya, tapi mungkin efisiensi Pak Cokro ya. Efisiensi. Ya. Dan Tapi juga biasanya ini orang China ini lebih mempunyai sifat apa menabung apa ini gitu. Saya lihat kita kalau lihat di Amerika itu katakan orang Amerika itu hampir nggak ada orang yang mempunyai tabungan $450. Aja nggak ada. KB itu utang KB. Kayak gesekan utang kredit itu. Tapi kalau orang China di Amerika, kayak duit itu, celengan itu. Gitu. Iya, itu bedanya. Makanya saya kira China ini bisa maju salah satunya karena dia memang besar kreditnya, tapi kreditnya dari rakyatnya sendiri. Negara ini utang, tapi utang pada rakyatnya sendiri, bukan dari luar. Uangnya banyak celengan ini. Gitu ya. Itu beda nih. Itu beda nih kita tak lihat China ini memang beda. Ya, jadi menabung ya istilahnya Pak. Ya, kita harus nggak lupa. Nggak banyak, sedikit tapi ternyata bisa nabung banyak. Betul. Ini prinsip hidup yang benar nih dari Pak Cokro. Ini kadang seringkali kita lupa ya. Ini gajinya 1 juta, cicilannya 700 Pak Cokro. Seringkali kita seperti itu kan Pak Cokro. Ini benar kata Pak Cokro, ini kita harus belajar menabung ya. Jadi istilahnya jangan terlalu banyak kita pengeluaran, apalagi saat ini mungkin Pak Cokro ya, dengan kondisi pandemi. Kita harus benar-benar efisiensi, kira-kira apa yang tidak perlu kita harus kurangi gitu. Dan juga kalau kita ada kesempatan menabung ya kita bisa menabung gitu. Mungkin seperti itu Pak Cokro, terima kasih untuk sharingnya yang luar biasa ya. Ini saya lihat antusiasnya yang penanya luar biasa, mungkin mereka sangat terinspirasi sekali dengan kisah-kisah Pak Cokro ini ya. Mungkin lain kali waktu Pak Cokro bersedia ya kalau men-sharingkan lagi ya. Ya mudah-mudahan. Ya, terima kasih Pak Cokro untuk sharingnya. Kalau ngomongnya ngalor ngidul tidak enak. Enggak, tapi saya sangat ini Pak Cokro. Saya sendiri pribadi sangat terberkati lah dengan sharingnya Pak Cokro. Tentunya juga rekan-rekan yang mendengarkan ini ya, karena ada prinsip-prinsip hidup yang bisa kita pelajari dari Pak Cokro. Gitu. Karena saya percaya setiap orang sukses itu ada nilai plusnya Pak Cokro. Karena kalau nggak ada plusnya itu nggak bisa sukses. Termasuk tadi yang kata Pak Cokro bersandar ini saya. Jadi ini banget ya. Jadi kuncinya bersandar sama Tuhan ya. Selain kita melakukan kita yang terbaik, apa yang kita bisa yang terbaik, kita nggak perlu lupa bersandar sama Tuhan. Ini luar biasa ya Pak Cokro ngingetin bahwa meskipun kita sampai jungkir balik pun, tapi kalau kita nggak bersandar sama Tuhan, saya pikir kita nggak akan bisa melalui pandemi. Oke, terima kasih. Mungkin kita sudahi Zoom kita kali ini. Ya, terima kasih Pak Cokro, terima kasih rekan-rekan. Sampai ketemu lagi ya.